sabar dulu. Nih Yesus ya. Nih Mamat nih, bukan Yesus. Yesus sabar itu, dulu. Nabi Isa itu tidak pernah Ini ditanya tadi pengurapan, ibu nggak mau jawab. Orang lagi ngomong nyerocos. Pengurapan lihat ya. Imamat 8-12 ini orang Yahudi ya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan ke atas kepala Harun dan diurapinya dia beda untuk apa? Sama sekali, saya beda, Oh, beda. sama sekali. Minyak urapan di dalam perjanjian lama itu bukan yang di sini digunakan minyak wangi. Sama sekali beda. Perikopnya apa nih Pak? Perikopnya apa? Kalau pesunan baca ini di dalam Alkitab loh ya. Tetapi minyak ya, ini di perikopnya apa? Itu tidak termasuk dalam Alkitab. Loh. Memangnya tidak termasuk kok. Oke. Yesus diurapi apanya coba menurut Yesus? Ya lihat baca saja. Baca aja toh. Makanya Pak, saya ini sedang baca, saya ajari Yesus ini diurapi apanya menurut Yesus. Ngajari aku, kamu botol nggak ngerti apa-apa ngajari aku. Sampai sekarang. Itu kan, oke saya coba ditanya nggak dijawab. Ketika saya ngomong nyerocos. Saya tanya. Minyak wangi itu, minyak narwastu. Iya, kenapa harus balapan? Kenapa harus tubuhnya semua diurapi? Minyak wangi. Siapa bilang tubuhnya semua diurapi? Baik, saya jawab. Kata Yesus dia ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dilakukannya tubuhku. Ya. Tubuhku. Terus saya tanya, mengurapi tubuh itu bagaimana? Katanya tadi tanya di mana ada tubuh? Mengurapi tubuh sabar bagaimana dulu. caranya? Sabar dulu. Tadi katanya di mana ada di tubuhnya diminyaki. Setelah saya tunjukkan, buat pertanyaan baru satu-satu lah di sini. Sabar dulu. Pengurapan tubuh itu menurut kamu diapakan tubuhnya? Digosok-gosok semua gitu? Terus apa dipandang aja? Pakai minyak? Diurapi dari kepalanya itu otomatis turun ke tubuhnya. Sabar, saya baca ya, sabar ya. Sabar. Jadi kalau kita harus konsisten pengurapan itu dilakukan. Kalau konsisten baca seluruh Alkitab. Iya, konsisten. Ayat. Kamu gunakan Al-Quranmu juga begitu. Jaga sabar Bang Budi. Tadi Anda bertanya setelah di atas sampai ke bawah. Setelah saya tunjukkan Anda jadi emosi. Padahal kan saya hanya membacakannya. Iya. Emosi, fitnah. Nah kan ditanya pelongo. Orang lain ngomong mau nyerocos. Ini makanya. Dicatat makanya. Kalau saya tanya jawab. Kalau nggak bisa jawab saya sampaikan diam. Ya, lihat ya. Jangan menggurui. Ayat 48. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya. Tubuh, Pak. Baca terus. Sebagai, oke. Jadi udah ya, terjawab ya. Tubuhnya ada ya. Nanti dulu baca terus. Baca terus. Ya, satu-satu dulu. Sudah ada ya. Tadi pertanyaannya mana tubuhku katanya ada kan? Baca ada ya. Terus. Ya ada dulu jawab dulu. Ada bilang. Enggak. Lah ini apa dibacanya? Ini pengurapan itu dari kepala turun ke tubuh, bukan tubuhnya yang Bapak digosok-gosok. Jadi di apa? Kalau nggak digosok apa? Pengurapan itu memang dari kepala turun ke tubuh. Dicium-cium malah Pak. Malah dicium-cium gitu loh Pak. Ngarang bebas. Lo ini tubuhku ini. Memang dari dulu, memang dari lo ini data lo. Sampai sekarang difitnah. Framing. Oke, kita baca ya. Dia diangkat kan. Data lo, saya ulang. Dia di surga kan. Saya ulang ya.
ia telah melakukan apa yang dilakukannya. Menurut Yesusnya, omongan Yesus nih merah nih. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Oke, lah itu sebagai persiapan untuk penguburanku. Iya, memang yang kita bahas adalah pengurapan. Jadi itu perzinahan. Kenapa? Hah? Kenapa seorang Pengurapan untuk Tuhan penguburanku itu dikuduskan? perzinahan, begitu. Lah perzinahan ini Pak, bukan istrinya. Apa Bapak bilang? Perzinahan. Bapak bilang siapa Jangan samakan tadi dengan nabimu. perempuan itu? Perempuan ini menurut ini sabar ya, jangan emosi. Jadi menurut ini penjelasan Lukas tadi ini, perempuan berdosa ini siapa? Yesus diurapi perempuan berdosa. Nih, siapa perempuan berdosa di Lukas 7 ini? Ternyata di sini dikatakan cewek panggilan, Pak. Tindakan si perempuan yang mengurapi. Ada cewek panggilan kemana? Sabarlah Pak, saya mau baca Pak. Ini nih. Kenapa ada? Selalu dia ulang. Saya baca loh, saya tidak ini loh. Tindakan si perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak. Bukan kata saya ini, saya bacakan ya. Rasa hormat yang mendalam ditujukan kepadanya. Nyaur besar Yesus ya. Oleh seorang yang berdosa, yang penuh penyesalan. Ketika ia sedang duduk makan di rumah orang Farisi, perempuan berasal dari kota itu. Seorang yang berdosa, seorang bukan Yahudi. Ini Pak, baca. Seorang bukan Yahudi. Ya cewek panggilan Pak, di sana mana semua orang Yahudi kok. Oke, nah seorang. Tulisannya siapa? Itu tulisannya siapa? Sabar dulu. Bapak ditanya nggak bisa jawab. Tulisannya siapa? Saya tanya nggak bisa jawab. Saya membacakan. Tulisannya siapa? Aku tanya. Oke, sabar dulu. Sedikit lagi bang. Seorang, lihat ya. Seorang perempuan sundul. Sundul Pak. Tulisan siapa? Tadi kan saya kan sudah sampaikan. Nah, Ibu Rita Wahyu adalah pakar bahasa Ibrani. Pakar omong kosong. Bahasa Yunani. Sama aku kalau berani. Ya, itu urusan Bapak lah. Kristen dengan Kristen baku cakar ya nggak masalah lah. Saya kan membacakan aja. Oke. Itu aja mungkin dari saya. Jadi kesimpulannya bahwa satu-satunya Tuhan di dunia yaitu Tuhannya Kristen yang berdosa, sehingga perlu diurapi, dikuduskan oleh seorang pesundal, ya pelacur. Kemudian satu-satunya Tuhan dengan nabimu kan. Tuhan yang melakukan perzinahan di depan umum adalah Tuhannya Kristen yaitu Yesus. Kemudian Tuhan melakukan perzinahan di depan umum adalah perbuatan cabul yaitu Yesus sendiri. Mungkin Bapak di situ tidak ada kata persinahan, tidak ada itu Bapak. Yesus diurapi oleh perempuan itu istrinya bukan. Berarti dia berzina. Apalagi di depan umum. Oke, pakai data. Bisa melakukan di depan umum kok bisa berzina itu loh. Ya kalau perzinahan di depan umum namanya cabul Pak. Cabul itu melakukan sesuatu yang tidak senonoh di depan umum, itu cabul. Jadi Yesus ini tidak mungkin Bapak, tidak akan mungkin. Jadi Yesus ini selain berzina cabul juga Pak. Ini data loh Pak. Kamu yang otakmu lo cabul. Jadi sini kenapa dia berzina? Bagus, itu pertanyaan bagus ya, saya jawab ya. Kenapa cuma kamu tuh sama-samakan dengan nabimu. Sabar dulu, gak boleh emosi, pakai data. Ini apanya Pak? Nabimu terus sini. sama Kenapa Yesus melakukan perzinahan? Jangan ini Pak. Di Matius 5 ayat 28. Ini Yesus ngomong loh. Berzina ini gimana? Tetapi aku berkata kepadamu, titik 2. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Kamu Yesus menginginkan? Yesus ini memandang aja. Yesus mengatakan memandang saja dengan keinginan sudah berzina. Ini apalagi disentuh-sentuh Pak, dicium-cium. Perzinahan ya, itu Pak di depan umum. Ada kata Yesus menginginkan untuk berzina atau enggak? Ini melihat dalam di sini kategorinya Bapak, di sini ada pakai fakta ya. Kamu ngarang bebas. Oke, ada faktanya boleh? Oke, ini saya jawab dulu. Itu ada.
Oke, kita jawab dulu. Apakah Yesus punya keinginan? Buktinya ada keinginan. Faktanya dia diurapi 2 kali oleh perempuan. Coba. Kok 2 kali? Berarti memang menikmati, Pak. 2 kali, Bang. 2 kali. Yang inisiatif perempuannya atau Yesusnya? Ya kalau nggak ada yang menerima, Yesus menerima, ya sama-sama lah, Pak. Kalau Yesusnya mencari itu lain cerita. Ini perempuannya yang mengurapi. Seharusnya Bapak, berarti begini, Pak Pendeta seharusnya Yesus itu menolak. Iya, seharusnya. Kenapa menolak? Memang itu pengurapan untuk penguburannya dia katakan kok. Ya, jadi teman-teman, Menurut Yahudi, Pak, seorang Yahudi itu rabi, kan Yesus kan dianggap sebagai rabi, orang Kristen menganggap sebagai rabi, pernah jadi rabi. Kalau bukan istrinya, Bang, nggak boleh disentuh sama perempuan. nggak boleh lah, zina itu. Zina Itu- dianggap zina orang itu. Yahudi menganggap zina. Pak. Acaranya Orang Muslim Yahudi bukan menganggap acaranya zina. Kristen. Nggak bisa Apabila bantah, ada seorang rabi pisahnya disentuh oleh ngefitnah. perempuan bukan istrinya, itu dianggap zina. Itu Pak. acaranya Islam. Nggak bisa. Oke, buktinya ya kita pakai. Nah, Oke, kita pakai data ya. Ternyata Yesus ini tidak cukup sekali, Pak, berulang kali. Pakai perempuan, dia Berikan pakai perempuan. datanya. loh. Kalau tidak boleh sentuhan dengan perempuan, berikan Oke, oke. datanya. Yesus Itu Islam yang seperti itu diurapi. ngajarnya. Yesus diurapi 2 kali oleh perempuan. Di situ dong. Ya, di sini Berikan datanya. ya, jadi Kalau pertama ya. sentuhan dengan perempuan tidak Pertama, boleh. sabar dulu Pak, sabar dulu biar paham. Jadi Yesus diurapi oleh perempuan ini 2 kali nih. Berarti ketagihan Yesus nih. Diurapi kok 2 kali. Coba ya. Nih, ketika Yesus berada di Betania. Di Betania dia pertama. Kedua, di mana adanya? Nah, di sini. Ada di mana tadi? Di Kapernaum. Nah, di sini. Kemudian yang selanjutnya di Kapernaum. Luar biasa di Yesus ini 2 kali sama perempuan. Di 2 Aku kira tempat aku yang nggak berbeda. perlu jawab, kamu juga tahu kalau kamu sendiri bohong. Nggak usah, Pak. Dia Ini, cuma Pak. menghujat dan memfitnah. Lo kok menghujat Iya. saya? Ini saya pakai Kamu pakai sudah data tahu, kamu nih. sendiri Menghujat tahu dan kalau kamu memfitnah itu bohong. bukan belajar itu. Bohong itu Ini- membuat kamu masuk neraka menurut agamamu sendiri. Lihat Pak, Yesus diurapi Markus 14 nomor 39. Coba perikopnya saya bacakan ya. Markus 14 39, Yesus diurapi. Ketika Yesus Itu berada di paralelnya sama saja ceritanya. Puas. Betania, Pak. Yang satu di Kapernaum. Terserah. Nah, di Kapernaum. Terserah mau fitnah. Beda Oke, Kapernaum di mana? Kita baca ya. Di Matius 26, di Markus 14, di Yohanes 12, Yesus diurapi Itu di sama mana? semua ceritanya. Ini beda tempat, Bapak. Ini di Ada tempat Betania. ngomong kosong lah. Kamu Di nafasnya Betania rada pertama, bagus. di Betania di bawah, Israel Selatan. Di Kapernaum itu ke Israel Utara. Ini peta loh. Gantian dong. Oke, jadi sepakat dulu bahwa Yesus adalah Tuhan yang memang berdosa, Dari tadi yang melakukan sepakat, perzinahan dan gitu loh. percabulan. Nah, gitu. Enggak sepakat. Loh, ini data loh, Pak. Nabimu berdosa, kalau Tuhanku enggak. Loh, Iya. Yesus. nggak Nah, bisa sekarang bantah, oke. bisa fitnah. Boleh nggak gantian? Boleh nggak bisa gantian? bantah. Jangan terus-terus. Oke, oke. Jangan Boleh, terus-terus. boleh gantian. Jadi pakai data ya, Fitnah. teman-teman. Ini data, Jangan jadi kita fitnah tidak gitu boleh loh. memfitnah. Nanti kalau Bapak tidak terima ini adalah Ya, enggak pengurapan, boleh berarti memfitnah, kamu memfitnah kok. lah ini data loh, Pak. Di Kapernaum di atas, Pak. Somong kosong. Kapernaum di Katanya atas. kamu Ini pelintir Betania di karuan. bawah. Tapi Ini pemerintahan. pemahaman Kapernaum itu Israel Utara. Kapernaum itu di Israel Utara. Betania ini Israel Selatan, Pak. 2 kali Yesus sama perempuan ini, Pak. Beda tempat. Mungkin Boleh itu, gantian, boleh itu nggak gantian? yang 3 cerita itu satu cerita yang sama. Loh kok sama? Ya. Tertulis di situ beda. Sama kok 2 tempat, Pak. Tunjukkan 2 tempatnya. Baik, saya tunjukkan, Baik, saya tunjukkan ya. Saya bilang, saya tunjukkan. Tadi kan saya udah tunjukkan pelan-pelan. Pertama, ini di Markus, sudah, nggak usah diulang-ulang itu, Sabar nggak usah dulu, diulang-ulang. Ibu ini
Hargai Bu, Ibu Pak Budinya Bu. Pak Budi ini Ya nanya. gantian dong Pak, gantian. Enggak, ini hargai, dia bertanya, tunjukkan di dua tempat itu di mana. Dia bilang gitu. Ini Terus berapa ada itu? di Markus 14:39. Di mana nih? Ini kan harus saya kasih belajar Pak Budi loh. Ibu jangan potong-potong. Ibu ini dari tadi nyerocos tapi ditanya pelanga, pelongo, pelanga, pelongo. Orang ngomong nyerocos. Ibunya ketawa. Enggak, waktunya gantian. Iya, ini ya Betania kan? Markus Terus yang di Lukas di mana, 14:39, bukan itu ceritanya, ngawur kamu. Loh, Ya. Markus ini. Pak Budi. Markus 14:39 itu sudah untuk dekat dengan penyaliban. menjelaskan. 3 sampai Iya, Ngawur di aja. dua tempat. Saya kan berbicara pengurapan di dua tempat. Mana ada Kalau di- Markus 14:39 itu pengurapan tuh mana? Coba baca sendiri. 3 sampai ayat Ma- 9, Pak. Baca yang baik-baik Pak. Bukan 39. Emosi begini. Kalau emosi begitu jadi 11, ayat 3 sampai ayat 9. Itu maksudnya. Kamu bilang Bukan 39 ayat tadi kok. 39. makanya Ya, Bapak lihat ke 39 depan nama Pak. pengurapan. Baca ke depan Pak, makanya dimanfaatkan Pak layar besarnya itu loh dilihatkan. Ini data loh, valid loh. Yang lalu pertama tadi Pak, ayat berapa tadi? Sebelum Markus tadi ayat berapa? Oke. Nah, ternyata belum tahu. Baru tanya. Ini Oten begitu ya, Oten ini. Aku tahu ayatnya, nyerocos, tapi nyerocos, aku tak mau tahu emosi. kamu benar apa enggak. Tapi nyerocos, nyerocos, Gini, bantah-bantah. Kamu Tanya yang ayatnya baca belum tahu terlalu Oten ini. banyak. Itu Kebiasaan. Aku tanya ayat yang tadi di mana? Hanya Kalau mau cek hanya kamu dua ngawur apa pasal enggak? aja yang saya sampaikan. Di Markus 14 Aku mau saya cek bilang kamu dengan yang di ngomong tadi Lukas. benar apa enggak? Ya, kamu Di jawab Lukas yang 7, Markus di depannya. Lukas 7. Lukas 7 aku sudah bilang tuh Di cerita yang Lukas berbeda kok. 7, Bapak. Aku sudah bilang itu cerita Makanya yang berbeda, Bapak, di dua tempat saya bilang berbeda. Makanya aku Memang bilang itu berbeda memang. tapi kalau yang Dua Markus tempat. Markus dengan Iya. Markus dengan Yohanes itu sama. Makanya Bapak itu dua tempat. Makanya Pak Budi, saya kan sudah bilang itu berbeda. Markus dan Yohanes itu sama. Dua tempat. Dua tempat. Pak ya, saya Aku kasih tahu. bilang yang Saya Matius, bilang Markus tadi. dan Yohanes itu sama. Tempatnya sama. Itu di satu peristiwa Betania, itu. betul. Betul, saya bilang kan begini, di Matius Kalau yang 26, Lukas di itu Markus memang cerita 14, yang di Yohanes berbeda. 12. Makanya saya bilang dua tempat dari tadi juga. Urut ini. Kayak Iya. kecil urut Yesus. Ya. Saya bilang kan begini. Tadi kan saya bilang begini, di Matius 26, di Markus 14 dan di Yohanes 12 berlokasi di Betania. Ya kan? Itu satu tempat, satu kejadian. Di kejadian lain, di Lukas 7 terjadi di mana? Di Kapernaum, Israel Utara. Dua kali, Pak. Oleh perempuan. Kalaupun 2 kali kenapa? 10 kali pun tidak ada masalah. Nikmat. Pak, saya juga mau. Soalnya kamu otaknya ngeres. Kamu samakan dirimu dengan Yesus. Aduh, enak Pak. Saya bilang dalam pengurapan Iya, tradisi Yahudi enak. itu kepala. Dapat Itu, Pak. 72 bidadari kan? Yesus itu malah kawin nanti di sorga. Ya iya ngomong kosong lah. Lah pakai data Pak. udahlah. Yang jelas tadi tidak ada yang benar gitu loh. Semua Loh, fitnah. katanya itu tadi Bu, Iya, gimana Bu? semua fitnah lah. Enggak, itu fitnah. Tidak sesuai dengan apa yang kita pahami yang gitu loh. diajarkan. Begini Pak Pendeta. Bukan tidak sesuai dengan apa yang kita pahami, tidak sesuai dengan Iya fakta. Pak, ya. Tadi kan tadi Anda mengatakan 72 bidadari. Bidadari itu identik dengan kecantikan, kelembutan dibanding pesundal. Pesundal di Kristen itu hanya pesundal yang masuk surga. Karena pesundal di Kristen tidak dapat job di dunia, cari job di surga.
Makanya dimasukkan dalam sorga pesundal-pesundal. Orang bapak ini ngaku-ngaku masuk sorga, yang tertulis di kitab Anda sendiri tertulis hanya pesundal pepungut juga yang bisa masuk dalam sorga. Mana ayatnya? Kamu tidak, Pak. Anda tidak. Mana ayatnya? Anda tidak. Oke, saya Mana tunjukkan, ayatnya? Pak. Hanya pesundal yang masuk surga. Nggak Omong usah, itu kan kosong. cuma framing, jadi nggak usah, semua kan Framing fitnah. saja. Kan tapi buktinya kan Yesus sudah Nah, diangkat coba ke baca ini, surga, Pak. jadi Baca artinya ini, Pak. dia tidak melakukan Baca, dosa, itu dibuka aja sih. baik-baik matanya, Pak. Jawabannya hanya Matius itu. 21 bagi 31 tentara Belanda, saya bacakan ya. Saya ulang. Matius 21 Nggak usah bagi dengar. 31 tentara Belanda. Turun aja Ya, Pak, baca ini, Pak. jawabannya salah Baca. semua. Jadi kalian orang Kristen, kalau tidak masuk menjadi pesundal dan pemungut cukai, tidak bakal masuk surga. Coba Jadi dibaca untuk- ayatnya. Saya minta kamu baca ayatnya. Ini Pak, ibu positif, kalau mau masuk surga jadi pesundal dulu, Bu. Aku minta kamu Salah baca paham. ayatnya. Baca sih, ada kan, kau punya mata, Pak. Punya mata, baca aja Salah sendiri. paham. Ini Supaya terlalu saya kecil tidak bagi framing. mataku, tidak bisa baca aku. Pak Baca pendeta ayatnya. sendiri yang membacanya, kan Anda kan bisa menjelaskan. Kalau saya bacakan nanti saya disangka kamu framing. Silakan Anda baca sendiri. Ini cuma berkata, aku salah berkata tafsir. kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak ada kata saja. Ini Kamu tambahi kata saja. Nah, itu jadi begini. Kalau begitu, apa tujuannya pesundal masuk surga? Itu kan jelas orang berdosa kok masuk surga. Iya, dia berjasa sama Yesus. Kristus dosanya diampuni. Dia berjasa sama Yesus. Dia berjasa sama Yesus, perempuan itu. Dia berjasa sama Karena dia Yesus. diampuni. Dia anak Dia dia akan percaya Yesus, maka Jangan- dosanya diampuni. Pesundal pun masuk surga memang ya. Itu bohong, Pak, bohong. Kalau tidak percaya Yesus, kamu masuk neraka. Bohong itu, Pak. Percaya Yesus masuk surga itu bohong. Oh, ya Pok, Jadi Bang, lihat saja nanti, tunggu tanggal mainnya saja. Saya bukan Tunggu kata kalau saya. kamu mati ya. Tunggu kalau kamu mati, kamu masuk surga atau neraka, benar atau omongan saya atau omongan kamu yang benar. Nanti dibuktikan aja Kristen ya. ini tidak Pakai dapat- data, Tapi kalau Pak. kamu menyesal pada saat itu sudah Dia tidak jadi ada joki gunanya. juga, Pak. Pakai data, Pak, pakai data. Bapak. Dugaan Coba, saya, coba. Ini sekalipun Ibu, dugaan pesundal. saya, Bu ya. Ini Ibu ini nyerocos aja ditanya pelangak, pelongo, Sudah pelangak, masuk pelongo. surga kalau percaya Kristus. Tapi kamu masuk neraka kalau tidak percaya Kristus. Gini Pak Pendeta, saya menduga, ini dugaan saya ya. Kenapa pesundal ini masuk surga? Karena Iya, waktu berjasa. di dunia, waktu dia menjadi Iya. pesundal, tidak pernah dapat job. Dia ada bisa job di jadi. surga Tidak lagi. begitu, tidak begitu Bapak. Maksudnya Jadi apa? sekalipun dia Jadi tujuannya masuk surga pesundal, apa? kalau dia mau minta ampun dengan segenap hatinya, ya akan mendapat kerajaan surga sekalipun Gini, pesundal itu. gini, Gitu Mana di sana maksudnya. minta ampun? Dia itu Bunda masuk surga itu. Masuk surga itu karena tidak dapat job, karena dia tahu bahwa akan dinikahi sama Yesus, perkawinan anak domba Wahyu 19 nomor 7. Dia akan dikawini tidak sama seperti Yesus, itu, makanya dia ke Bapak. surga. Tidak seperti Iya, betul, betul, betul. Tanggal mainnya saja lah. Kamu sekarang Oke, hujat oke. Tuhanku, tidak apa-apa. Oke, Aku Pak Budi, Pak Budi. Tuhanku tuh tidak perlu, Tuhanku Iya, tidak Pak perlu Budi. dibela. Tapi nanti kamu Iya, akan iya, iya. berhadapan dia sebagai hakim. Kamu kencing-kencing nanti ya. Oke, Pak Budi, saya tanya nih. Pak Budi kan membawa ayat ini tadi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Aku Tuhan tidak dan pernah bawa percaya ayat dalam itu. Kamu hatimu. ngawur saja. Siapa membawa Enggak, itu? saya narasinya sama nih, Pak. Ini percaya kepada Yesus. Sabar dulu, nggak boleh emosi. Sabar dulu ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Percaya nggak dengan Dari ayat ini? antara orang mati. Ya, dari antara orang mati maka kamu akan diselamatkan. Percaya nggak dengan ayat ini? Iya. Aduh, Pak, ternyata Bapak ini kurang belajar. Ini bohong, Pak. Paulus mengatakan demikian tuh bohong, Pak. Yang bohong itu kamu. Aduh, Bapak, oke, kita baca ya. Makanya nanti tunggu kamu mati, kamu akan lihat Paulus yang bohong atau kamu yang bohong. Oke, baik, baik. Bapak ini kalau mengatakan
Oh itu asli tidak bohong. Kita pakai data. Aku sudah memberikan kamu ancaman ya, ancaman ini ancaman rohani ya. Kalau kamu mati, kamu masuk neraka. Kalau kamu tidak bertobat dan percaya Kristus, kamu Islam masuk surga, neraka. Pak. Oke. Jangan mimpi Kita ulang ya. masuk surga. Saya ulang ya, jangan emosi Pak. Kita baca aja. Ini firman Tuhan, jangan Saya dipotong-potong. tidak emosi, saya cuma berikan kamu ancaman, jangan main-main sama Tuhanku ya. Kamu Oke, akan minum masuk dulu, neraka Pak, dan minum menghadap. dulu. Kamu menghadap dia sebagai hakim, kamu akan kencing-kencing di sana, nggak akan ada Iya, gunanya. baik. Oke, baik. Nih, dia bilang begini, Pak. Sebab jika kamu mengaku dan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saya bilang ini percaya nggak? Percaya. Padahal ini adalah bohong, Pak, dusta. Saya bilang bukan kata saya nih dustanya, kata Paulus sendiri. Ini kan Paulus. Ini sudah dikoreksi, Pak. Itu kata-kata dusta di sini. Di satu. Catat, Pak, catat supaya jangan nyerocos tapi nggak dicatat. 1 Korintus 15 ayat 15. Kalau Bapak baca dari ayat 12 bagus ya, 12, 13, 14 itu bagus. Ini saya ambil 15-nya. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta, Pak. Ayat dibaca satu potong gitu loh. Oke, saya lanjut ya. Saya Omongannya orang botol itu. memang saya pancing Bapak biar. Ayat itu baca semua, jangan dipotong dan baca Iya, konteksnya. baik, sabar ya. Saya bilang, saya lanjut ya. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia, tentang Yesus, kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitannya. Kalau diandaikan benar bahwa orang mati itu tidak dibangkitkan. Jadi dusta deh. Ya, Paulus mengatakan bahwa Allah telah membangkitkan dia di Roma. Dia bilang ya. Di Roma Paulus mengatakan bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau percaya di sini bilang. Nah, ternyata perkataan itu dikoreksi oleh Paulus. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta, Pak. Baca mulai lanjut ya. 12, coba baca mulai 12. Sudah poin saya bilang tadi kan sudah Kamu bilang Pak, baca kalau potong-potong enggak karu-karuan. saya kan sudah bilang Pak, bagusnya Bapak kalau ingin jelas baca dari ayat 12, 13, 14. Saya kan udah ngomong gitu. Poinnya di ayat 12, 13, 14 ini disimpulkan di 15. Makanya kalimatnya begini. Kesimpulan seperti itu. Sabar dulu Pak. Makanya kalimatnya berbunyi begini. Lebih daripada itu, maksudnya ayat 12, 13, 14 Pak. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Ayat 12-nya Nah, di sini pengandaian ya. kok pengandaian sih? Bila mana kami beritakan itu pengandaian apa tidak? Iya. Indonesia apa tidak? 12, 13, 14 itu dijelaskan di ayat 15. Makanya saya di sini kalimatnya lalu lebih ayat dari 14-nya, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, Iya. itu pengandaian apa tidak? Iya, baca aja, jangan dipotong-potong Pak. Saya nggak potong-potong, tapi itu pengandaian. Iya, baca yang lengkap. Baca yang lengkap, jangan dipotong-potong. Jadi ayat 12. Potong itu kamu. Loh, apa sih? Jadi saya bilang ayat 12, 13, 14 ini dilanjutkan, makanya kalimatnya bunyi begini, lebih daripada itu. Maksudnya 12, 13, 14 kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Nah, Paulus mengatakan di Roma mengatakan bahwa di sini Allah telah membangkitkan Yesus Kristus. Ternyata berdusta. Lagi-lagi kamu tabrakan ayat dengan ayat ya. Iya Allah. Nanti tunggu tanggal mainnya saja lah. Kok kenapa sih Bapak ini emosi Pak? Silakan hujat Tuhanku, enggak masalah. Tuhanku bukan, aku enggak perlu bela Tuhanku.
Dia nanti akan jadi hakim akhir zaman dan kamu akan tahu rasa nanti. Oke, yang lain aja, yang lain aja karena tidak bisa. Jangan Yang lain aja main-main silakan. dengan Tuhanku, jangan main-main. Tunggu saja tanggal mainnya. Ya. Tanggal mainnya kapan, Bapak Budi? Iya, tunggu saja. Kamu juga, tunggu tanggal mainnya.